Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tapi tampaknya Bapak kurang ceria seperti biasanya, Pak. Ada apa? Itu dia, Bu, lagi ada sesuatu lah yang membuat saya tidak semangat hari ini, Bu. Iya, tampak kurang semangat. Jadi apa yang bisa saya bantu mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu supaya Bapak bisa lebih semangat lagi? Saya mau konsultasi aja, Bu. Barangkali ada masukan dari Ibu gitu, Bu. Selain konsultasi itu, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan hari ini selain konsultasi saja? Kalau bisa habis kita ngobrol ini nanti saya dapat pencerahan, dapat solusi dari masalah saya ini. Jadi nanti saya bisa semangat lagi kayak biasa. Baik. Jadi permasalahan seperti apa yang sedang Bapak hadapi sehingga bikin Bapak nggak semangat? Coba cerita. Ya masalah masih tentang pembelajaran juga, Bu. Masih masalah di kelas lah, gitu, Bu. Ini anak-anak saya ini lagi pusing lah saya ngadepin anak-anak sekarang, Bu. Soalnya itu ada 2 orang anak saya, padahal kan udah kelas 4 ya, Bu. Ya. Tapi masa itu berhitungnya masih kurang, Bu. Perkalian, pembagian itu masih banyak yang ya belum mereka kuasai, Bu. Jadi akhirnya saya kalau ngajar matematika itu susah. Anak yang berdua orang itu selalu aja kalau dikasih soal itu nilainya rendah-rendah terus. Iya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Pak? Kira-kira apa yang membuat murid Bapak itu seperti itu? Kalau kayaknya sih, Bu, waktu di kelas 3 atau kelas 2 mungkin mereka waktu belajar perkalian itu kurang duduk konsepnya mungkin. Atau atau mungkin ada pengaruhnya waktu COVID kemarin, bisa jadi juga ya, Bu. Soalnya kan mereka nggak full belajarnya tuh. Iya. Nah, menurut Bapak, tadi ada 2 anak ya yang nggak bisa berhitung ya, yang kurang terampil seperti itu ya. Nah, menurut Bapak, yang dikategorikan kurang terampil itu yang seperti apa? Ini kan di kelas 4 ini kan ada materi perkalian bilangan, Bu. Nah, biasanya anak yang 2 itu kalau disuruh berhitung perkalian itu lambat sekali. Padahal angkanya angka-angka kecil aja, misalnya 5 kali 6 misalnya, atau 5 kali 4. Itu ngitungnya lama sekali. Harusnya kan anak kelas 4 kan nggak sewajarnya seperti itu. Iya. Menurut Bapak, apa sih yang bikin murid Bapak itu untuk tingkat kelas 4 sekarang ini ya, Pak, itu belum dapat menyelesaikan perkalian padahal itu perkalian rendah? Apa sih faktor-faktornya selain keterampilan yang memang bawaan mereka belum duduk konsep di kelas 3 yang Bapak sampaikan tadi? Menurut Bapak apa lagi sih yang mempengaruhi mereka itu nggak bisa gitu, belum bisa terampil perkalian rendah sekalipun? Kalau menurut saya sih memang faktor utamanya itu ya, Bu. Mereka kurang matang konsepnya waktu di kelas rendah mungkin. Waktu COVID kemarin kan mereka itu masih kelas 3 tuh.
Nah, jadi waktu mungkin di kelas 3 itu waktu belajar perkalian mereka nggak terlalu maksimal karena belajarnya daring atau gimana. Nah, akhirnya kalau anak kelas 4 itu kan harusnya perkalian-perkalian dari 1 sampai 10 itu kan hafal tuh, jadi cepat. Jadi mereka karena pelajarannya nggak maksimal, mungkin waktu di kelas 3 jadi nggak hafal mereka tuh. Mungkin juga hal yang lainnya mungkin di rumah waktu COVID itu mungkin kurang didampingi orang tuanya. Soalnya anak-anak yang lain paham juga kok. Cuma mereka berdua ini yang enggak, Bu. Oh, seperti itu. Berarti banyak faktor yang didapat baik di rumah, mungkin kurang bimbingan dan juga maupun kemampuan mereka yang tadinya dibentuk oleh dari efek COVID ya Pak, seperti itu. Nah, sekarang maunya Bapak itu anak tadi itu seperti apa dalam proses terampil berhitungnya? Saya maunya anak yang 2 itu nggak terlalu jauh tertinggalnya dengan yang lain, Bu. Paling nggak mereka kalau perkalian angka-angka yang kecil itu cepatlah menghitungnya, nggak terlalu lama. Soalnya kalau dikasih soal nanti mereka selalu paling lambat tuh mengerjakan. Hasilnya nggak salah, tapi menghitungnya lama sekali. Tertinggal sama teman-teman yang lain. Yang maunya anak yang 2 tuh untuk menghitung perkalian tuh bisa lebih cepat dari biasanya. Baik, keinginan Bapak bagus sekali ya agar anak tersebut sama dengan teman-teman lain. Namun kita harus menyadari bahwasannya setiap anak itu kan memiliki tingkat kecakapan, daya tangkap, dan gaya belajar yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, setelah Bapak mengetahui anak tersebut, apa sih yang sudah Bapak lakukan di kelas sehingga membuat anak tersebut lebih atau mendukung mereka dalam memotivasi atau memahami pelajaran perkalian tadi? Kalau sejauh ini yang udah saya lakukan sih, saya lebih tekankan lagi untuk mereka berdua tuh lebih sering lagi belajar di rumah, lebih sering lagi mengerjakan soal perkalian di rumah. Nah, terus saya minta juga nanti di rumah usahakan kalau ada kesulitan tanya sama orang tuanya, sama kakaknya. Gitu sih Bu sejauh ini Bu. Baik, kalau saya lihat itu proses yang Bapak koneksikan antara pihak sekolah dan pihak rumah ya Pak. Nah, kalau untuk dalam pengelolaan kelas seperti itu, apa sih yang telah Bapak lakukan, solusi-solusi yang telah Bapak berikan kepada anak kedua tadi yang menurut Bapak itu bisa memicu mereka lebih terampil dalam perkalian, dalam belajar lainnya? Dalam kelas ya Pak? Kalau dalam kelas sih saya yang sudah ya Bu, yang sudah dilakukan ya. Memang sebetulnya belum terlalu maksimal sih, tapi sejauh ini usaha saya cuma anak yang kedua itu kalau belajar itu saya pisahkan duduknya, jadi saya lebih bisa ngasih perhatian lebih ke mereka berdua saat pembelajaran. Jadi saya dampingnya agak lebih intensif dari yang lain gitu. Selama pada saat mengerjakan latihan, biasanya latihan soal-soal tuh mereka duduknya berdua. Nah, jadi saya dampingi terus yang berdua tuh, Bu. Gitu sih sejauh ini, Bu. Baik, saya lihat salah satu bentuk langkah Bapak itu Bapak memberikan pendampingan khusus ya. Nah, adakah langkah-langkah lain yang menurut Bapak dapat memotivasi mereka dari internal yang membuat mereka jadi semangat dalam dan menangkap pembelajaran perkalian? Kalau sejauh ini kalau untuk motivasi internalnya cuma yang saya sebutkan tadi sih, Bu. Ya, tapi mereka memang sepertinya udah berupaya belajar juga di rumah. Saya juga dapat laporan dari orang tuanya, mereka juga udah bantu di rumah. Tapi itu hasilnya belum ada nampak sekarang, Bu. Atau mungkin saya butuh rencana lain mungkin. Ya, makanya dari sana tadi dari penyampaian Pak Supri tadi nampak Bapak udah berupaya untuk anak tersebut baik dari komunikasi Bapak kepada orang tua agar orang tua bantu membimbing. Nah, tingkat
anak tadi Pak, kalau diurutkan 1 sampai 10, menurut Bapak mereka berada di posisi yang mana? Tingkat kemampuan perkaliannya ya? Oh, tentunya masih rendah sekali Bu dari teman-teman yang lain. Mungkin di bawah 5 mungkin. Oh, di bawah 5 ya, butuh perhatian khusus kalau seperti itu ya Pak. Iya betul, betul Bu. Nah, kira-kira setelah Bapak melihat kondisi anak tersebut, dari solusi-solusi yang sudah Bapak lakukan, apa rencana Bapak dalam meningkatkan keterampilan perkalian kedua anak tadi? Rencananya sih Bu, saya mau sediakan waktu pulang sekolah misalnya, atau di jam istirahat, atau pagi. Intinya saya carikanlah waktu yang tepat untuk anak berdua itu. Jadi saya ajar lagi mereka konsep-konsep perkalian seperti yang mereka pelajari di kelas 3 dulu. Jadi misalnya pulang sekolah, ya, saya alokasikan waktu ke 1 jam atau 1 jam setengah lah, katakan seperti itu. Lalu saya dampingi mereka bang berdua tuh sampai nanti pemahamannya tentang perkalian itu menjadi lebih baik lagi. Paling tidak setara lah dengan teman-teman yang lain gitu. Itu sih Bu rencananya. Berarti rencana yang ingin Bapak lakukan, Bapak akan melakukan pendampingan ya? Nah, Ya, kenapa pendampingan agar anak tadi setara sama kemampuan teman lainnya? Dalam rencana Bapak tadi, adakah hal-hal lain atau adakah hal yang Bapak butuhkan seperti dukungan atau apa kiranya yang dapat membantu rencana Bapak tadi supaya terlaksana dengan baik? kalau inginnya sih kalau biar rencana saya tadi bisa berjalan dengan baik, saya butuh dukungan pertama dari dari orang tuanya. Jadi orang tuanya nanti harus paham bahwa anaknya ini butuh pendampingan. Jadi nanti jangan sampai kalau misalnya saya kasih pendampingan sepulang sekolah kan nanti pulangnya jadi telat tuh anaknya. Nah, jadi orang tuanya harus paham nih mereka nih pulang telat bukan karena saya hukum atau gimana, bukan diberi sanksi atau gimana, tapi karena memang anak-anaknya itu butuh pendampingan dan saya dampingi agak 1 jam atau 2 jam sepulang sekolah. Jadi saya ingin pemahaman pengertian dari orang tuanya. Nah, kemudian dari kepala sekolah juga itu harus mendukung lah. Jadi minta tolong nanti supaya kalau misalnya anak itu nanti siang kan butuh kalau lapar butuh makan, nanti butuh minum. Kalau bisa ada dikasih konsumsi untuk anak-anak yang seperti itu, Bu. Karena kan banyak juga yang di sekolah kita yang seperti itu. Pulang sekolah, mereka kadang nggak sempat pulang, terus makannya gimana, kan begitu. Baik, dari rencana Bapak tadi udah nampak ya Pak, bahwasannya Bapak memiliki solusi salah satunya menyisihkan waktu lebih untuk untuk kedua anak kita itu. Nah, komitmen apa kira-kira yang akan dilakukan terhadap rencana itu? Maksudnya gimana, Bu? Komitmen maksudnya tuh apa aja yang menjadikan Bapak benar-benar akan melaksanakan rencana Bapak itu? Komitmen apa yang Bapak butuhkan? Kalau saya sendiri sih, saya komitmennya pengen anak ini dalam beberapa bulan, mereka harus sudah paham perkalian itu. Jadi itu akan jadi pegangan saya untuk melaksanakan rencana saya ini. Betul, Bu. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya sudah nampak rencana Bapak, juga Bapak akan berkomitmen dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, sosialisasi dulu, terus meminta izin juga kepada kepala sekolah. Kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana Bapak ini? Kalau rencana saya ingin secepatnya, Bu. Kalau bisa sih minggu depan, dalam minggu ini saya jalin komunikasi dulu dengan orang tua, dengan sekolah, kemudian teman-teman guru kalau ada yang bisa bantu. Nah, jadi minggu depan saya bisa langsung melaksanakan bimbingan ini. Itu rencananya.
Iya. Jadi rencana Bapak tadi, Bapak memulainya dengan mensosialisasikan kepada orang tua dan juga menghimbau dan memberitahu kepada kepala sekolah. Kira-kira dukungan apa, Pak, yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak itu terhadap akan memberikan pengajaran lebih kepada 2 anak itu? Kadang kan guru itu kan, ada hal-hal di luar pembelajaran saat setelah habis jam pelajaran itu kadang kita ada rapat dan lainnya. Kira-kira apa yang membuat Bapak yakin akan melaksanakan kegiatan Bapak itu? Saya Hmm, iya, saya yakin karena kalau untuk menyediakan waktu 1 jam 2 jam saya rasanya bisa lah Bu, karena kan eh, anak-anak itu cepat pulangnya. Kita kan guru masih harus ada beberapa jam lagi di sekolah. Jadi ada waktu 1 jam atau paling lama bisa 2 jam untuk memberikan bimbingan secara individu kepada 2 anak itu. Jadi saya rasa ini bisa berhasil Bu, karena melihat kondisi waktu dan sebagainya. Baik, nampak dari jawaban Bapak tadi, selain Bapak berencana akan memberikan pembimbingan di waktu yang lebih, nampak komitmen Bapak untuk terus kegiatan ini berlangsung itu saya lihat Bapak sudah memberi solusinya, Bapak akan tetap mempertahankan 2 jam tadi walaupun tidak di waktu yang sama seperti itu ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang sudah Bapak peroleh dari kondisi awal Bapak tadi? Iya, tadi di awal tadi kan saya bingung mau melaksanakan apa, tapi kalau sekarang sepertinya udah jelas, sudah mulai jelas nih apa yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya udah bingung lagi Bu. Dalam bentuk apa Pak? Jelasnya seperti apa? Ya jelas rencananya yang akan mau saya lakukan. Tadi kan di awal saya nggak tahu mau harus melakukan apa. Sekarang udah jelas rencananya mau ngasih bimbingan individu, kemudian kapan waktunya udah jelas sekarang. Itu loh Bu. Baik, syukurlah kalau seperti itu. Berarti ke depannya semoga anak tadi dapat bimbingan dengan Bapak dan permasalahan di kelas Bapak segera selesai. Ya Pak Supriya, gimana perasaan Bapak setelah melakukan pembicaraan ini sama saya? Wah, senang sekali Bu, tuh saya lagi senyum-senyum sekarang nih. Buktinya saya udah senang. Saya senang sekali dapat membantu dan kedepannya kalau ada Bapak menemukan masalah-masalah, saya dengan senang hati bisa Bapak calling untuk memberikan atau menjadi teman bicara Bapak dalam meraih solusinya. Baik Bu, Ya udah Pak, makasih ya Bu. rasanya cukup dulu sampai sini ya Pak ya. Boleh Bu. Sampai jumpa lagi Pak Supri. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Bu Mega. Ya, waalaikumsalam Pak.